Jadi gue mau share salah satu cerita. Hari ini gue baru aja ngebahas sama temen gue tentang demo penolakan RKUHP. Jujur, gue orangnya rada skeptikal tentang masalah ini. Kayak menurut gue nggak penting. Menurut gue apa sih demo? Kayak buang-buang waktu aja. Cuma gara-gara temen gue ini, gue punya sudut pandang baru tentang demo ini. Gimana gue melihat demo ini tuh bisa jadi salah satu pemersatu bangsa, salah satu sebuah perubahan yang apa ya, menurut gue akhirnya gue berpikir punya dampak yang positif. Kalian pasti penasaran? Coba lihat. Dim, tau nggak, gue tuh masih kebawa emosi tahu sampai sekarang gara-gara demo kemarin. Apa demo yang mana? Kan akhir-akhir ini banyak banget tuh demo. Demo yang mana dulu? Yang itu, yang mahasiswa turun ke jalan sambil teriak DPR. Oh alah, demo aksi penolakan RKUHP itu ya? Ya, betul banget. Oh, gitu. Kayak, apa ya, nggak penting merusak gitu. Mereka harus merusak fasilitas, vandalisme, bahkan sampai ada korban jiwa gitu loh. Antara mahasiswa sama aparat hukum juga jadi kayak bentrok gimana gitu. Oh, jadi menurut lu itu memecah belah mereka gitu? Iya, coba deh lihat nih hari ini ya. Nih, 254 mahasiswa dan 39 polisi terluka akibat bentrok yang terjadi. Ada yang tangannya patah dan ada yang terkena gas air mata. Bayangin deh. Emang ini benar? Beritanya trusted apa enggak nih? Ya gue nggak tahu proses apa enggak, tapi ini dari Indosat dan dia udah centang biru. Dan bukan cuma dia posisinya, banyak berita akun-akun berita dari yang emang Instagram atau media pemberitaan kayak CNN segala macam itu emang ngasih tahu kalau emang ada korban dan ada videonya, jadi kayak rusak banget deh. Tapi kalau menurut gua, selain dari sisi negatifnya itu ada juga nih sisi positifnya. Nah, itu aparat dan mahasiswa itu juga masih bersatu, jadi nggak seutuhnya mereka terpecah belah. Nah, buktinya aja nih, ada aparat nolongin mahasiswa yang luka-luka. Kalau misalnya nggak percaya nih, gue ada buktinya. Nih, lihat, ini ada foto aparat yang lagi bantuin mahasiswa yang terluka. Nah, ini juga ada foto aparat makan bareng sama mahasiswa. Lucu juga kan? Kocak-kocak sih. Nih, kalau menurut gue nggak seluruhnya itu yang terpecah belah. Selain dari itu, juga gue tuh salut banget nih yang namanya sama anak-anak STM. Nah, mereka juga ikut ke jalan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa rakyat Indonesia itu peduli gitu loh, dan mereka juga mau aksi turun ke jalan. Di sini tuh juga kalau nggak percaya, ada nih buktinya. Assemble. Avengers. Iya sih, kayak keren banget. Mereka ala-ala Avenger gitu langsung menyerbu. Cuma coba deh lihat, emang mereka paham apa yang mereka demoin? Tapi kalau menurut gue keren aja sih, menunjukkan bahwa rakyat tuh bisa bersatu gitu. Bahkan pelajar yang umurnya masih muda aja sadar gitu loh. Ya tapi kayak bodoh aja, Dim. Coba deh, mereka datang barbar tapi nggak tahu apa yang mereka suarakan. Beda sama mahasiswa, emang datang karena mereka tahu. Lah ini asal serbu-serbu sana, emang mental ini. Emang ada buktinya mereka nggak tahu, kan kita nggak tahu mereka tahu apa enggak. Ih, lo harus lihat deh, coba nih. Dari mana? Dari mana? Dari Bogor. Terus ke sini dalam rangka Minta keadilan. tentang Kami rakyat Indonesia minta keadilan. tentang apa yang kami minta keadilan? Masa udah nikah nggak boleh? Salah juga. Kayak kecewa dikit nggak sih?
kayak menunjukkan gimana ya gitu. Sini ada juga yang gue kesel, kenapa jadi kayak persaingan antar kampus gitu loh. Kayak Persaingan antar kampus maksudnya? jadi saling ledek-ledekan, ada kampus yang ikut ngeledekin kampus yang nggak ikut demo, ada kampus yang nggak ikut demo ngeledekin kampus yang ikut demo, jadi kayak serba salah kan demo. Maksudnya mereka kata-kata ini gimana nih? Nih jahat banget. Oh alah, mereka ngata-ngatainnya di Twitter. Iya ngata-ngatain di Twitter. Tapi kalau menurut gue yang gak ikut itu mereka juga ada effort dan usaha gitu loh. Mereka tuh bikin judicial review gitu loh, untuk menyadarkan bahwa mahasiswa punya cara berjuang masing-masing. Jadi yang mahasiswa yang peduli itu bukan mahasiswa yang turun ke jalan doang. Mereka yang gak ikut demo itu mereka juga ada effortnya gitu loh. Mereka bikin judicial review. Itu kayak kenapa harus dijadikan aja buat ejek-ejekan tentang sekolahnya bisa gitu, kan kesel. Dari semua yang kita omongin tadi itu tuh menurut gue merupakan bukti-bukti dari adanya integrasi nasional gitu loh. Nah, itu selain dari mahasiswa, ada juga nih Awkarin yang dia terkenalnya artis kontroversial dan tidak peduli gitu kan ya, dan juga beberapa selebgram lainnya dan influencer yang sampai turun tangan gitu loh. Ini tuh karena mereka merasa punya power untuk mempengaruhi yang lain untuk berbuat baik juga gitu loh. Kan mereka secara yang kita ketahui gitu memiliki banyak followersnya juga kan, mengikut nyata dan tidak nyata. Nah itu juga bisa mempengaruhi integrasi nasional. Jadi orang-orang Indonesia itu sadar gitu untuk berbuat baik. Cuma apa enggak kayak kelihatan mereka cuma cari muka ya, atau enggak bisa dibilang cari bahan lah buat konten. Soalnya kan Awkarin juga jadi rame nih, jadi makin terkenal kan. Kemarin Awkarin sempat ngasih tweetan kalau ada pejabat pemerintah yang nyenggol dia, ngomongin dia lah kalau misalnya Awkarin itu mau masuk ke pemerintahan. Jadi kayak makin naik, nambah konten lah gitu istilahnya. Itu gimana? Menurut gue sih enggak, ini tuh sebagai bukti kan setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban. Nah menurut gue ini yang dia lakukan merupakan kewajibannya dia gitu loh, untuk menjaga keutuhan negara sebagai unsur integrasi nasional. Iya juga sih, bener kata lu. Apalagi power yang mereka punya itu kayak apa ya? Kalau misalnya pemerintah nggak bisa kurang bisa membuat masyarakat percaya, influencer itu bisa membuat minimal fans-fansnya dia yang banyak itu menyatukan pemikiran positif. Bener juga sih, baru pikiran gue. Ya gitu lah guys, obrolan gue sama temen gue tadi. Ya gue merasa beruntung karena akhirnya dapat pandangan baru lagi. Dan yang menariknya, gue baru sadar antara aksi dan integrasi nasional itu saling berhubungan. Pada dasarnya, setiap aksi diinisiasi oleh keinginan atau terciptanya suatu perdamaian dan keadilan. Walaupun kadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak tujuan awal. Tapi semua balik lagi ke pandangan kita masing-masing. So sekian dari gue sama teman gue tadi. See you.